Salma, seorang istri berhijab, dituduh mencuri data perusahaan suaminya oleh sang ibu mertua yang membencinya. Ibu mertua menyeretnya keluar kantor, tapi saat kebenaran terungkap, bahwa Salma yang menyelamatkan karir suaminya dari pengkhianatan, sang ibu mertua langsung tertunduk malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Salma, seorang perempuan yang lahir dan besar di desa Mekarsari. Kehidupan di sini begitu damai, dikelilingi hijaunya sawah dan suara gemericik air sungai yang mengalir tenang. Aku terbiasa dengan kesederhanaan, diajarkan oleh almarhumah ibuku untuk selalu bersyukur dan melihat kebaikan di setiap hal. Hijab yang menutupi rambutku bukan sekadar kain, melainkan pengingat akan nilai-nilai luhur yang selalu ingin kupertahankan. Kesabaran, ketulusan, dan kehormatan diri. Pernikahanku dengan Arif adalah puncak kebahagiaan. Arif, putra tunggal Ibu Siti, adalah pria yang memiliki hati seluas samudra. Ia tidak pernah memandangku dari latar belakangku yang sederhana, melainkan mencintaiku karena diriku seutuhnya. Namun, restu dari Ibu Siti tidak semudah itu kudapatkan. Sejak awal, ia melihatku sebagai menantu yang tidak sepadan. Ia percaya bahwa Salma, anak seorang petani, tidak layak bersanding dengan anaknya yang lulusan terbaik dan memiliki masa depan cerah di kota. Kamu pikir Arif itu siapa? Dia harusnya menikah dengan perempuan yang bisa membawanya ke level yang lebih tinggi, bukan perempuan desa yang hanya tahu dapur dan sawah, kata Ibu Siti suatu sore di hadapanku. Hati kecilku hancur, namun aku hanya bisa tersenyum tipis. Aku tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Aku percaya, dengan ketulusan dan kesabaran, suatu hari nanti ia akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Hari-hari awal pernikahan terasa berat. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan kesukaan Ibu Siti. Setiap sore, aku mencuci piring dan membersihkan rumah tanpa diminta. Semua kulakukan dengan penuh cinta, berharap bisa meluluhkan hatinya yang beku. Aku ingin menjadi bagian seutuhnya dari keluarga kecil ini, bukan sekadar menantu yang menumpang. Namun, usahaku bagai menabur garam di lautan. Ibu Siti tetap melihatku dengan tatapan penuh keraguan. Ia sering menatap hijabku seolah itu adalah simbol keterbelakanganku. Baginya, perempuan modern adalah perempuan yang modis, berkarir, dan bisa bergaul dengan orang-orang penting di kota. Ia tidak bisa melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari penampilan luar, melainkan dari ketenangan hati. Salma, kamu itu harusnya lebih memperhatikan penampilanmu. Arif sekarang kerja di perusahaan besar. Nanti kalau ada acara, kamu mau pakai baju apa? Baju kurung yang itu-itu saja, sindirnya, membandingkan penampilanku dengan perempuan-perempuan di majalah yang ia baca. Perkataannya membuatku merasa tidak berharga. Aku tahu, ia ingin aku berubah menjadi seseorang yang bukan diriku. Arif selalu menjadi pelindungku. Ibu, Salma itu cantik apa adanya. Keikhlasannya, kesabarannya, itu yang membuat dia istimewa, kata Arif, membelaku. Namun, Ibu Siti hanya mendengus, menganggap perkataan anaknya sebagai omong kosong belaka. Ia memandangku seolah-olah aku telah meracuni pikiran Arif dengan ilmu hitam, membuatnya buta akan kelemahanku. Kondisi ini membuatku tertekan. Aku merasa terjebak di antara cinta suamiku dan kebencian mertuaku. Setiap hari adalah perjuangan, di mana aku harus tetap tersenyum di hadapan Ibu Siti, meskipun hatiku menangis. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah? Apakah aku memang tidak pantas untuk Arif? Namun, setiap kali pikiran itu datang, aku selalu teringat akan janji suci yang kuucapkan. Hingga suatu hari, Arif mendapat kabar gembira.
Ia dipromosikan menjadi kepala tim proyek yang sangat bergengsi di kantornya. Semua orang di desa ikut senang, kecuali Ibu Siti. Ia justru terlihat khawatir. "Arif, kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kesuksesanmu," bisiknya pada Arif. Aku tahu, ia menyindirku. Aku mencoba untuk bersikap biasa. Aku tetap menyiapkan sarapan kesukaan Arif dan selalu menunggunya pulang. Aku ingin menjadi tempatnya bersandar, tempatnya berbagi segala keluh kesah. Tapi, bayangan ketidaksetujuan Ibu Siti selalu mengikutiku, membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Mertuaku mulai menunjukkan tingkah aneh. Ia sering menatapku dengan curiga, seolah-olah aku adalah ancaman terbesar bagi kesuksesan anaknya. Aku tidak mengerti mengapa ia begitu membenciku. Aku tak pernah melakukan kesalahan apapun. Aku selalu berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Aku merasa lelah. Perjuanganku untuk meluluhkan hatinya terasa sia-sia. Ia seolah-olah telah mengunci hatinya rapat-rapat, tidak ada celah sedikit pun untukku masuk. Aku sering bertanya-tanya, apakah Ibu Siti akan pernah melihat ketulusanku? Atau apakah aku memang harus menyerah? Tapi, setiap kali aku berpikir begitu, aku selalu teringat akan senyum Arif. Senyumnya adalah satu-satunya yang memberiku kekuatan untuk tetap bertahan. Ia adalah alasanku untuk tetap percaya bahwa suatu hari nanti, Ibu Siti akan melihat kebenaran. Ia adalah alasanku untuk tetap berpegang teguh pada janji suci yang kami ucapkan di hadapan Tuhan. Aku berharap, suatu hari nanti, semuanya akan berubah. Aku berharap, suatu hari nanti, Ibu Siti akan melihatku bukan sebagai ancaman, tapi sebagai menantu yang tulus menyayangi anaknya. Aku berharap, suatu hari nanti, aku bisa menjadi bagian dari keluarga ini, seutuhnya. Namun, aku tak tahu, apakah harapanku ini akan menjadi kenyataan, atau hanya akan menjadi mimpi yang takkan pernah terwujud. Beberapa bulan setelah Arif mendapat promosi, hidup kami tidak lagi setenang dulu. Desa Mekarsari, yang dulunya damai, kini dipenuhi bisik-bisik. Bisik-bisik itu bukan tentang panen padi yang melimpah, melainkan tentang Arif. Semua berawal dari cerita Ibu Siti. Ia sering bepergian ke kota, menjenguk Arif di kantornya, dan pulang membawa cerita-cerita yang membuatku resah. Ibu Siti kerap kali bercerita pada tetangga-tetangganya, terutama pada kelompok arisan yang rutin berkumpul di teras rumahnya. Awalnya, cerita itu hanya seputar betapa sibuknya Arif dan betapa suksesnya proyek yang sedang ia kerjakan. Namun, perlahan, ceritanya mulai bergeser. Ada nama lain yang mulai sering disebut-sebut. Anak itu, Riana, dia itu cantik sekali. Loh, modis, pintar, dan sangat membantu Arif di kantor, kata Ibu Siti suatu sore, di depan Ibu Yati dan Ibu Julaha. Aku yang sedang menyiram bunga di halaman, mendengar semua itu. Rasanya seperti ada belati yang menusuk ulu hatiku. Ibu Siti memuji Riana, seorang rekan kerja Arif, dengan nada yang penuh kekaguman. Perkataannya seolah-olah mengisyaratkan bahwa Rianalah yang lebih pantas mendampingi Arif, bukan aku. Desas-desus itu menyebar cepat seperti api yang membakar padang rumput kering. Dalam waktu singkat, seluruh desa mulai membicarakannya. Setiap kali aku pergi ke warung atau ke pasar, aku bisa merasakan tatapan mata yang penuh tanda tanya, penuh prasangka. Mereka tidak lagi memandangku sebagai Salma, menantu Ibu Siti, melainkan sebagai istri yang akan segera ditinggalkan. Satu siang, saat aku sedang berjalan pulang dari pasar, aku tak sengaja mendengar beberapa ibu-ibu bergosip di bawah pohon mangga. "Kasihan ya, Salma, Arif sudah sukses, pasti cari yang lebih sepadan," bisik salah satu dari mereka. Iya, dengar-dengar Arif itu sering makan siang sama Riana, rekan kerjanya yang cantik itu, timpal yang lain. Kata-kata itu begitu menyakitkan. Tapi aku hanya bisa menunduk dan mempercepat langkah.
Aku tidak ingin mereka melihat air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. Malam harinya, aku mencoba berbicara dengan Arif. "Mas, apa benar Mas sering makan siang dengan Riana?" tanyaku pelan, sambil menunduk. Arif terkejut. "Siapa yang bilang?" "Salma, aku memang sering makan siang dengan tim, tapi tidak pernah berdua dengan Riana. Riana itu rekan kerjaku, tidak lebih," jawabnya tegas. Arif meyakinkanku bahwa semua itu hanya gosip. Tapi hati kecilku tak bisa sepenuhnya percaya. Terutama setelah mendengar Ibu Siti yang terus-menerus mengagung-agungkan Riana di depan banyak orang. Aku tahu, Ibu Siti adalah sumber dari semua desas-desus ini. Ia tidak sadar, atau mungkin sengaja, menyebarkan api cemburu di hatiku. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Aku tahu, suamiku bukan orang seperti itu. Tapi bisik-bisik di desa ini semakin hari semakin kencang. Bahkan, adik iparku, Dina, yang biasanya tidak peduli, mulai bertanya, "Mbak, benar Mas Arif mau pindah ke kota? Katanya mau cari rumah dekat kantor. Biar bisa sama Riana?" Tanyanya polos, membuatku semakin tertekan. Aku hanya bisa menjawab dengan senyuman yang dipaksakan. Aku tak ingin Dina khawatir. Aku juga tidak ingin memperburuk suasana dengan menyalahkan Ibu Siti. Aku mencoba untuk bersabar, lagi dan lagi. Aku percaya, suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Namun, di tengah kesabaranku, Ibu Siti semakin agresif. Ia mulai sering membicarakan tentang Salma yang tak becus mengurus Arif. Ia selalu mengatakan bahwa Salma terlalu sederhana, tidak bisa mengikuti gaya hidup kota, dan hanya akan menjadi beban bagi Arif. Ia tidak peduli jika aku mendengarnya. Ia ingin aku tahu bahwa ia tidak menginginkan aku di sisi anaknya. Aku merasa sangat kecil dan tak berdaya. Aku merasa seperti pohon yang daunnya rontok satu persatu, ditiup angin gosip yang sangat kencang. Aku tak bisa melawan. Aku hanya bisa berdoa, dan berharap Arif akan selalu berada di sisiku. Namun, aku tak tahu seberapa kuat Arif bisa bertahan di tengah desakan ibunya sendiri. Kejadian yang membuatku semakin takut terjadi suatu malam. Aku tak sengaja mendengar percakapan Ibu Siti dengan seseorang di telepon. Ibu Siti terdengar sangat marah. "Pokoknya saya mau dia jauh dari Arif. Dia cuma beban. Arif harusnya bisa lebih sukses lagi tanpa dia," katanya dengan nada penuh amarah. Aku tak tahu siapa yang ia maksud. Apakah aku? Gosip yang semula hanya bisik-bisik, kini seperti dihembuskan angin puting beliung. Semua itu puncaknya terjadi saat Riana, sosok yang namanya sering disebut-sebut Ibu Siti, benar-benar datang ke desa kami. Kedatangan Riana ke desa Mekarsari membuat heboh. Dia datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian yang sangat modis, dan tas branded yang harganya pasti setara dengan hasil panen satu musim di desa kami. "Lihat Salma, itu namanya perempuan modern. Sebanding dengan Arif," bisik Ibu Siti, sambil menunjuk Riana yang sedang berbicara dengan beberapa ibu-ibu di halaman rumah kami. Riana memang cantik, ramah, dan sangat cerdas. Dia pandai berbicara dan bisa menarik perhatian semua orang dengan mudah. Aku merasa seperti bayangan di sisinya. Ibu Siti terlihat sangat bangga. Ia memperlakukan Riana seperti anaknya sendiri. Ia bahkan menyiapkan hidangan spesial untuknya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan untukku. Di depan semua orang, Ibu Siti membandingkan aku dengan Riana. "Riana ini sangat cekatan, Salma. Arif selalu bilang dia banyak membantu di kantor. Beda dengan kamu, kerjaannya cuma di dapur dan di rumah," kata Ibu Siti, membuatku menunduk malu. Aku tahu, Ibu Siti ingin membuatku merasa kecil. Ia ingin semua orang melihat bahwa aku tidak sepadan dengan anaknya. Namun, yang membuatku semakin terluka adalah saat Riana menatapku. Tatapannya bukan tatapan merendahkan, melainkan tatapan aneh yang tidak bisa kuartikan.
Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tak bisa membuktikannya. Salma, kamu harus belajar dari Riana. Dia perempuan pintar, punya karir cemerlang. Kamu harusnya bisa jadi seperti dia, bukan cuma di rumah, kata Ibu Siti di hadapanku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Meskipun hatiku sakit. Aku tahu, menjadi ibu rumah tangga juga sebuah pekerjaan yang mulia. Tapi Ibu Siti tidak pernah menganggapnya begitu. Arif merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Ia mencoba untuk meredam perdebatan, tapi Ibu Siti terlalu kuat. Ibu, Riana cuma rekan kerja. Dia datang ke sini karena ada urusan proyek. Tidak lebih, kata Arif, mencoba menjelaskan. Tapi Ibu Siti tak mau mendengarkan. Ia sudah terlanjur mengagumi Riana. Riana juga terlihat aneh. Ia selalu mencoba mendekatiku, bertanya tentang kehidupanku di desa, seolah-olah ia peduli. Tapi, setiap kali aku melihat matanya, aku bisa merasakan ada kebohongan yang tersembunyi. Ia seperti sedang menjalankan misi untuk membuatku merasa tidak aman. Suatu sore, Riana mengajakku berbicara di teras. Salma, aku kagum dengan kesabaranmu. Tapi, jujur saja, Arif itu terlalu hebat untuk tinggal di desa ini. Dia butuh perempuan yang bisa mendampinginya di kota, katanya, sambil membelai rambutku yang tertutup hijab. Kata-katanya halus, tapi maknanya begitu tajam. Ia mencoba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi dariku. Aku mencoba untuk tidak terpancing. Mas Arif bahagia di sini. Rumah ini adalah tempatnya pulang. Jawabku, dengan senyuman yang tulus. Riana hanya tersenyum sinis. Kita lihat saja nanti, katanya, lalu pergi meninggalkanku. Perkataannya membuatku semakin khawatir. Malam itu, Ibu Siti mengadakan makan malam khusus untuk Riana. Ia mengundang beberapa tetangga terdekat dan meminta Arif untuk duduk di samping Riana. Aku hanya duduk di sudut meja, seolah-olah aku bukanlah bagian dari keluarga. Aku melihat bagaimana Ibu Siti memandangi Riana, seolah-olah Riana adalah calon menantunya. Aku merasa begitu hancur. Aku tahu, Ibu Siti telah merencanakan sesuatu. Aku tahu, ia ingin menjodohkan Arif dengan Riana. Ia ingin menyingkirkanku dari kehidupan anaknya. Aku merasa seperti bidak catur yang sedang dimainkan oleh Ibu Siti dan Riana. Aku harus melakukan sesuatu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membukakan jalan. Kehadiran Riana di desa hanya bertahan 2 hari, namun dampaknya terasa berbulan-bulan. Ibu Siti semakin gencar membandingkanku dengannya. Ia bahkan sering mengirim pesan kepada Arif, berisi pujian tentang Riana dan nasihat agar Arif mencari yang terbaik. Aku tahu, ia tidak lagi peduli dengan perasaanku. Puncaknya terjadi saat Arif mendapatkan undangan resmi dari kantornya. Undangan itu adalah untuk menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi di kota, di mana ia akan menerima penghargaan sebagai karyawan berprestasi atas keberhasilannya memimpin proyek. Arif sangat bahagia. Ia langsung menunjukkanku undangan itu, matanya berbinar. Salma, kamu harus datang bersamaku. Ini momen penting untuk kita berdua, katanya, sambil memelukku erat. Hatiku terasa hangat. Akhirnya, ada momen di mana aku bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa aku adalah istri Arif. Aku tersenyum, mengangguk penuh semangat. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ibu Siti mendengar percakapan kami. Ia langsung menyambar undangan itu dari tangan Arif. Tidak, Salma tidak boleh datang, serunya, dengan nada yang penuh penolakan. Aku terkejut. Arif pun sama. Ibu, ini momen penting. Aku ingin Salma ada di sisiku, jawab Arif, mencoba membujuk ibunya. Tapi Ibu Siti tak bergeming.
Kamu pikir Salma mau pakai apa ke sana? Pakaiannya cuma itu-itu saja. Nanti orang-orang akan melihatmu sebelah mata. Kamu harusnya membawa Riana. Dia lebih pantas mendampingimu di acara sepenting ini, kata Ibu Siti, dengan nada yang semakin tinggi. Perkataannya membuatku merasa seperti benda mati yang bisa dibuang kapan saja. Aku tak bisa menahan air mata. Aku berlari ke kamar, mengunci diri. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tak pernah menyangka Ibu Siti bisa setega ini. Ia seolah-olah ingin mencabut semua kebahagiaan yang kumiliki. Arif mengejarku. Ia mengetuk pintu kamar, memohon agar aku membukanya. Salma, jangan dengarkan ibu. Aku akan tetap membawamu. Aku tidak peduli apa kata ibu, katanya, dengan nada yang penuh penyesalan. Aku membuka pintu, memeluknya erat. Mas, aku tidak mau Mas dan ibu bertengkar karena aku, bisikku, di antara isakan tangis. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu adalah istriku. Kamu adalah kehormatanku, kata Arif, sambil mengusap kepalaku yang tertutup hijab. Perkataannya memberiku kekuatan, tapi aku tahu, ini belum selesai. Ibu Siti tidak akan menyerah begitu saja. Malam harinya, Ibu Siti kembali berbicara dengan Arif. Kali ini, dengan nada yang lebih membujuk, lebih diplomatis. Arif, dengarkan ibu. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu butuh Riana untuk menaikkan citramu. Salma tidak akan bisa membantumu di sana, katanya, dengan nada yang terdengar seperti perintah. Arif merasa sangat tertekan. Ia mencintaiku, tapi ia juga tidak ingin menyakiti ibunya. Ia merasa terjebak di antara dua perempuan yang paling ia cintai. Aku tahu, ini adalah pilihan yang sulit baginya. Aku tak ingin membuatnya memilih. Mas, kalau memang Mas lebih tenang dengan ibu, Mas bisa bawa Riana. Aku akan mendoakan Mas dari sini, kataku, mencoba mengalah. Tapi Arif menolak. Salma, jangan begitu. Aku tidak akan pernah membawa Riana. Aku akan tetap membawamu, katanya, dengan nada yang tegas. Ibu Siti mendengar perkataan Arif. Wajahnya memerah. Ia merasa kalah. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan ibu kalau nanti ada apa-apa, serunya, lalu pergi meninggalkan kami. Perkataannya membuat hatiku semakin gelisah. Ada ancaman tersembunyi di balik setiap kata-katanya. Aku tahu, Ibu Siti pasti akan melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan aku pergi ke acara itu. Aku merasa ada badai yang sedang mengintai, siap menghancurkan kebahagiaan yang baru saja kurasakan. Aku hanya bisa berdoa, semoga Tuhan melindungiku dan Arif. Hari acara penghargaan semakin dekat, dan ketegangan di rumah semakin memuncak. Ibu Siti dan Arif terlibat dalam perdebatan sengit. Ibu Siti tetap pada pendiriannya, bersikeras bahwa Salma tidak pantas mendampingi anaknya di acara bergengsi tersebut. Arif, dengarkan ibu. Perempuan itu hanya akan jadi bebanmu. Coba kamu lihat Riana. Dia cantik, cerdas, dan bisa membantumu membangun relasi di sana, katanya, sambil memegang tangan Arif. Ibu, Salma adalah istriku. Salma adalah satu-satunya yang aku butuhkan di sisiku. Salma tidak akan pernah menjadi beban, bentak Arif. Untuk pertama kalinya ia berani meninggikan suaranya di depan ibunya. Aku terkejut, begitu juga Ibu Siti. Wajah Ibu Siti memucat, matanya berkaca-kaca. Jadi sekarang kamu membentak ibu demi perempuan itu? Tanya Ibu Siti, dengan suara bergetar. Hati kecilku merintih. Aku tidak ingin menjadi penyebab perpecahan di antara ibu dan anak. Aku merasa sangat bersalah. Maafkan saya, Ibu, bisikku, tapi Ibu Siti tidak mendengarkanku. Ia hanya fokus pada Arif. Ibu tidak pernah salah dalam menilai orang. Ibu tahu, perempuan itu hanya akan membawa sial untukmu. Kamu akan menyesal, ancam Ibu Siti,
lalu pergi ke kamarnya. Aku menatap Arif, matanya penuh penyesalan. Ia merasa bersalah telah membentak ibunya, tapi ia juga merasa tidak bisa membiarkan aku direndahkan. Aku mencoba untuk menenangkan Arif. "Mas, jangan begitu. Ibu cuma khawatir. Mas sebaiknya minta maaf," kataku sambil memegang tangannya. Tapi Arif menggelengkan kepala. "Aku tidak akan meminta maaf, Salma. Aku tidak salah. Aku hanya membela istriku. Kamu adalah prioritas utamaku," katanya dengan nada yang tegas. Perkataan Arif membuatku merasa dicintai, tapi juga membuatku khawatir. Aku tahu, Ibu Siti tidak akan tinggal diam. Ia adalah orang yang keras kepala. Ia tidak akan menyerah sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Beberapa hari sebelum acara, Ibu Siti mulai bertingkah aneh. Ia sering menatapku dengan tajam, seolah-olah ia sedang merencanakan sesuatu. Ia juga sering menanyakan tentang jadwal Arif, tentang rute ke kantornya, dan tentang hal-hal yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. Aku merasa tidak nyaman, tapi aku tidak berani bertanya. Aku takut jika pertanyaanku akan memicu perdebatan lain. Suatu malam, Ibu Siti datang ke kamarku. Ia menatapku dengan mata yang penuh kebencian. "Salma, Ibu tahu kamu tidak pantas untuk anak Ibu. Ibu tahu kamu punya rahasia yang bisa menghancurkan karir Arif," bisiknya, membuatku terkejut. "Saya tidak punya rahasia apa-apa, Ibu," jawabku dengan suara yang bergetar. "Jangan berbohong. Ibu tahu kamu selalu menyembunyikan sesuatu. Ibu akan buktikan bahwa kamu adalah perempuan yang tidak baik," serunya, lalu pergi. Perkataannya membuatku sangat ketakutan. Aku tidak tahu apa yang ia maksud. Rahasia apa yang ia bicarakan? Aku mencoba untuk mencari tahu. Aku mencari di mana-mana, di kamar, di laci, di bawah kasur. Aku tak menemukan apa-apa. Aku merasa panik. Aku merasa Ibu Siti sedang mencoba menjebakku, mencoba membuatku terlihat buruk di mata Arif. Aku menceritakan hal ini kepada Arif. Arif menenangkanku. "Mungkin Ibu hanya sedang stres, Salma. Jangan dipikirkan. Ibu cuma tidak ingin melihat kita bahagia," katanya. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Ibu Siti bukan orang yang suka mengarang cerita. Pasti ada sesuatu yang ia lihat atau dengar. Aku mencoba untuk mencari tahu lebih dalam. Aku mulai mencari di barang-barang Arif. Aku mencari di tasnya, di laptopnya. Aku tidak menemukan apa-apa. Aku merasa buntu. Aku merasa terjebak di dalam jaring laba-laba yang dibuat oleh Ibu Siti. Aku merasa sangat putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu, Ibu Siti tidak akan berhenti sampai ia berhasil memisahkanku dari Arif. Aku tahu, aku harus kuat. Tapi aku tidak tahu seberapa kuat aku bisa bertahan. Hari H acara tiba. Aku mengenakan gamis terbaikku, yang kubeli saat Arif pertama kali mendapat gaji besar. Gamis berwarna biru laut itu sederhana, tapi terlihat anggun di badanku. Aku berhijab, seperti biasa, dengan hijab yang serasi dengan gamisku. Aku merasa percaya diri, meskipun hatiku masih diliputi kekhawatiran. Namun, saat aku bersiap-siap, Ibu Siti tiba-tiba masuk ke kamar. Wajahnya memerah, matanya penuh amarah. "Salma, kamu tidak akan pergi kemana-mana," serunya, lalu dengan kasar menarik tanganku. Aku terkejut. "Ibu, ada apa?" tanyaku, mencoba melepaskan tangannya. Tapi Ibu Siti terlalu kuat. Ia menyeretku keluar rumah, melewati mata tetangga yang melongo. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat Ibu Siti yang penuh amarah menyeret menantunya yang berhijab. Mereka pasti berpikir, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku merasa sangat malu.
Ibu Siti menyeretku ke mobilnya. Ibu akan tunjukkan kepada semua orang, siapa sebenarnya kamu, serunya, lalu dengan kasar mendorongku masuk ke dalam mobil. Ia lalu mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat, menuju kota. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Ia membawa mobilnya langsung ke kantor Arif. Aku tak mengerti mengapa. "Ibu, kenapa kita ke sini?" tanyaku, tapi Ibu Siti tak menjawab. Ia memarkir mobilnya di depan lobi kantor, lalu menyeretku keluar. Ia tidak peduli dengan tatapan para karyawan yang melihat kami. Ia terus menyeretku masuk, menuju lift. Di dalam lift, aku mencoba untuk menenangkannya. "Ibu, tolong. Jangan buat keributan," bisikku, dengan suara yang bergetar. Tapi Ibu Siti hanya menatapku dengan dingin. "Kamu akan melihat, Salma. Hari ini, kebenaran akan terungkap," katanya. Saat lift sampai di lantai tempat Arif bekerja, Ibu Siti menyeretku keluar. Ia tidak peduli dengan tatapan para karyawan. Ia terus menyeretku, hingga kami sampai di depan ruang kerja Arif. Pintu ruang kerja Arif terbuka, dan di sana, aku melihat Arif sedang berbicara dengan seorang perempuan. Perempuan itu adalah Riana. Ibu Siti mendorongku masuk. "Arif, Ibu sudah bilang, perempuan ini tidak baik. Lihat, dia tidak becus mengurusmu. Dia hanya akan menjadi bebanmu," serunya, dengan suara yang menggelegar. Arif terkejut. Ia menatapku dan ibunya bergantian. "Ibu, ada apa ini?" tanyanya, dengan nada yang penuh kebingungan. Ibu Siti menatapku dengan tajam. "Perempuan ini telah menyembunyikan sesuatu. Dia telah mencoba menghancurkan karirmu. Ibu akan buktikan," serunya, lalu dengan kasar mengambil tas tanganku. Aku terkejut. "Ibu, jangan," seruku, tapi sudah terlambat. Ibu Siti sudah membuka tasku, mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah benda kecil di dalam tasku. Benda itu adalah sebuah USB. "Lihat, ini adalah buktinya. Salma telah mengambil data-data penting dari kantormu. Dia ingin menjualnya pada sainganmu," serunya, lalu melemparkan USB itu ke meja Arif. Aku terkejut. USB itu bukan milikku. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku menatap Arif, mataku penuh air mata. "Mas, aku tidak tahu apa-apa. USB itu bukan milikku," bisikku, tapi Arif tidak mendengarku. Ia hanya menatap USB itu, dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Ia tidak tahu harus percaya siapa, ibu atau istrinya. Riana, yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba tersenyum sinis. "Arif, aku sudah bilang, Salma tidak pantas untukmu. Dia hanya akan menghancurkanmu," katanya, membuat hatiku semakin hancur. Aku merasa, aku telah dijebak. Aku merasa, aku telah menjadi korban dari rencana jahat Ibu Siti dan Riana. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa lolos dari semua ini. Suasana di ruang kerja Arif terasa mencekam. Semua mata tertuju padaku. Aku merasa seolah-olah aku adalah penjahat yang tertangkap basah. Ibu Siti menatapku dengan penuh kemenangan. Riana tersenyum sinis, dan Arif menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi?" "Salma, apa ini benar?" tanya Arif, dengan suara yang bergetar. Aku menggelengkan kepala, air mata terus mengalir di pipiku. "Mas, aku tidak tahu apa-apa. USB itu bukan milikku," bisikku. "Sudah, jangan berbohong. Ibu tahu kamu perempuan licik," seru Ibu Siti, dengan nada yang semakin tinggi. Ibu Siti lalu menoleh pada Arif. "Arif, dengarkan Ibu. Ibu sudah tahu semua ini sejak lama. Ibu tahu perempuan ini hanya mengincar hartamu. Dia sengaja datang ke kota ini, hanya untuk menghancurkan karirmu," katanya, dengan nada yang penuh keyakinan.
Riana mengangguk setuju. Arif, aku sudah mencoba memperingatkanmu. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Salma adalah musuh dalam selimut. Dia bekerja sama dengan perusahaan saingan untuk mencuri data-data penting, katanya, dengan nada yang penuh kepalsuan. Aku merasa seperti disambar petir. Aku tak percaya, Riana bisa sejahat itu. Aku tak percaya, Ibu Siti bisa semudah itu mempercayai kebohongannya. Itu tidak benar. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak tahu tentang USB itu. Seruku, dengan suara yang keras. Tapi tak ada yang mendengarkanku. Ibu Siti sudah terlanjur percaya pada Riana. Arif pun mulai goyah. Ia menatapku, lalu menatap Riana. Ia tidak tahu harus percaya siapa. Ia tidak tahu siapa yang sedang berbohong. Di tengah kebingungan itu, aku melihat Riana mengambil USB itu dari meja Arif. Ia tersenyum sinis, lalu mencolokkannya ke komputer Arif. Arif, kamu akan lihat sendiri. Ini adalah bukti Salma yang tak terbantahkan, katanya. Aku merasa putus asa. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam USB itu. Namun, saat Riana mencoba membuka folder di dalam USB itu, ada hal aneh yang terjadi. Folder itu tidak bisa terbuka. Ada password yang harus dimasukkan. Riana terlihat panik. Ia mencoba beberapa password, tapi tak ada yang berhasil. Arif, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Salma, apa passwordnya? Tanyanya, dengan nada yang dingin. Aku menggelengkan kepala. Mas, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Bisikku. Riana lalu menatapku, matanya penuh kebencian. Ia tahu, aku bukan orang yang jahat. Ibu Siti, yang melihat Riana panik, mulai merasa ada yang aneh. Ada apa? Riana, kenapa tidak bisa terbuka? Tanyanya. Riana terlihat gugup. Tidak ada apa-apa, Ibu. Mungkin ada masalah dengan komputernya. Jawabnya, sambil mencoba menutupinya. Namun, kejanggalan itu tidak bisa ditutupi. Aku melihat, ada sebuah folder lain di dalam USB itu, sebuah folder yang tidak bisa dilihat oleh Riana. Folder itu adalah folder yang tersembunyi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku lalu berjalan ke meja Arif. Aku menatap Riana dengan tegas. Riana, kamu sudah kalah, kataku, lalu dengan cepat mengklik folder yang tersembunyi itu. Folder itu terbuka, dan di dalamnya, ada sebuah file yang berisi semua data-data penting Riana. Data-data yang membuktikan bahwa Riana lah yang selama ini mencoba menghancurkan Arif. Semua orang terkejut. Riana memucat, Ibu Siti melongo, dan Arif menatapku dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Aku tahu, ini adalah momen di mana kebenaran akan terungkap. Ini adalah momen di mana aku akan membuktikan bahwa aku bukanlah penjahat. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara kipas komputer yang berputar. Arif menatap layar dengan mata tak percaya. Di sana, terpampang jelas bukti-bukti pengkhianatan Riana. Ada email-email yang Riana kirimkan kepada perusahaan saingan, berisi informasi penting tentang proyek Arif. Ada juga bukti transfer dana yang Riana terima dari perusahaan saingan itu. Ini tidak mungkin, bisik Riana, suaranya bergetar. Wajahnya pucat pasi. Ia tak menyangka, rencananya akan terbongkar secepat ini. Ibu Siti, yang sedari tadi hanya diam, kini menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Ia tak tahu harus berkata apa. Salma, bagaimana kamu bisa menemukan ini? Tanya Arif, suaranya penuh rasa bersalah. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Mas, saat Riana berkunjung ke desa, dia tak sengaja meninggalkan USB ini di teras rumah. Aku menemukannya dan mencoba melihat isinya, tapi tidak bisa. Aku pikir, mungkin ini data-data penting Mas Arif. Jelasku. Aku mencoba membuka file-file di dalamnya,
tapi tak bisa. Aku sempat curiga, karena ada beberapa file yang berisi nama-nama perusahaan saingan. Aku mencoba untuk mencari tahu, tapi aku tak bisa. Lanjutku. Aku tidak tahu passwordnya, jadi aku tidak bisa membukanya. Tapi, saat Riana mencoba membukanya tadi, aku melihat ada folder tersembunyi yang tidak ia lihat. Aku tahu, aku harus membuka folder itu, kataku. Aku lalu menoleh pada Riana. Riana, kamu pikir kamu pintar, tapi kamu lupa, kejahatan tidak akan pernah menang. Tuhan akan selalu menunjukkan kebenaran, kataku, dengan nada yang tegas. Riana menunduk, tak berani menatap mataku. Ibu Siti, yang sedari tadi hanya diam, kini mulai menangis. Ia merasa sangat bersalah. Salma, maafkan ibu. Ibu sudah salah sangka. Ibu sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Ibu sangat bodoh. Bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Aku tak bisa menahan tangis. Aku berjalan mendekati Ibu Siti, lalu memeluknya. Tidak, Ibu. Ibu tidak salah. Ibu hanya khawatir dengan Mas Arif. Bisikku, mencoba menenangkannya. Ibu Siti semakin menangis, memelukku erat. Arif, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Ia menelepon polisi, menceritakan semua yang terjadi. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa Riana pergi. Riana tak bisa membantah. Semua bukti sudah ada di depan mata. Setelah Riana pergi, Arif lalu memelukku erat. Salma, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan karirku. Kamu telah menyelamatkan kehormatanku, bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku melihat Ibu Siti, ia masih menangis. Ia menatapku, lalu menunduk. Ia merasa sangat malu. Ia merasa sangat bodoh. Ia merasa, ia telah menyia-nyiakan menantu sebaik aku. Aku tahu, ini adalah awal yang baru. Ini adalah awal dari hubungan yang lebih baik dengan Ibu Siti. Aku tahu, ia akan berubah. Aku tahu, ia akan melihatku dengan tatapan yang berbeda. Aku tahu, ia akan melihatku sebagai menantu, bukan sebagai musuh. Di ruang kerja Arif, suasana kini berubah. Tidak ada lagi ketegangan. Hanya ada kelegaan dan penyesalan yang mendalam. Ibu Siti, yang biasanya angkuh, kini duduk tertunduk. Air matanya tak henti mengalir. Ia terus memegangi tanganku, seolah takut aku akan menghilang. Salma, ibu sungguh minta maaf. Ibu sudah jahat padamu, bisiknya, suaranya lirih penuh penyesalan. Aku tak bisa membalasnya dengan kata-kata. Air mata kebahagiaan campur haru terus membasahi pipiku. Selama ini, aku hanya mendambakan pengakuan dari Ibu Siti, bukan pujian atau harta. Aku hanya ingin ia melihatku sebagai menantu, sebagai bagian dari keluarganya. Dan hari ini, Tuhan telah mengabulkan doaku. Arif duduk di samping kami, menggenggam tangan Ibu Siti. Ibu, Salma tidak pernah menyimpan dendam. Salma adalah perempuan yang baik, setulus hatinya, katanya, menatap ibunya dengan lembut. Ibu Siti hanya bisa mengangguk, tak berani menatap wajahku. Ibu sudah salah menilai kamu, nak. Ibu terlalu buta karena ambisi. Ibu pikir, ibu melakukan ini demi kebaikan Arif. Ibu pikir, ibu harus menyingkirkanmu agar Arif bisa lebih sukses. Ibu tidak tahu, ibu malah hampir menghancurkan hidup anak ibu sendiri, kata Ibu Siti, sambil terisak. Aku lalu menceritakan semuanya, tentang bagaimana aku menemukan USB itu, tentang bagaimana aku mencoba mencari tahu, dan tentang bagaimana aku mencoba mencari passwordnya. Aku hanya ingin membantu Mas Arif. Aku tidak ingin Mas Arif jatuh karena ulah Riana. Aku tahu, Riana itu licik. Aku bisa merasakannya, kataku. Ibu Siti terkejut. Jadi kamu sudah tahu semua ini?
Kamu sudah tahu Riana itu jahat? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku tidak tahu persisnya, Ibu, tapi aku punya firasat. Aku hanya tidak punya bukti, jawabku. Ibu Siti semakin terharu. Kamu benar-benar malaikat, Salma. Kamu diam-diam melindungi anak ibu. Kamu diam-diam menjaga kehormatan keluarga ini. Dan ibu malah menuduhmu yang tidak-tidak. Ibu malah menyeretmu ke sini, membuatmu malu, katanya, sambil memelukku erat. Aku membalas pelukannya. Semua sudah berlalu, Ibu. Jangan dipikirkan lagi. Sekarang, kita harus fokus pada Mas Arif. Mas Arif harus pulih dari semua ini, kataku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Arif lalu menjelaskan bahwa ia akan mengambil cuti untuk sementara waktu. Ia ingin menenangkan diri dan ingin menghabiskan waktu bersama kami. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Dan aku butuh Salma dan ibu di sisiku, katanya sambil menatap kami. Ibu Siti mengangguk, lalu menoleh padaku. Salma, ibu janji. Ibu tidak akan pernah lagi menuduhmu. Ibu tidak akan pernah lagi meragukan cintamu pada Arif. Kamu adalah menantu terbaik yang pernah ibu miliki, katanya. Perkataan Ibu Siti membuat hatiku terasa sangat bahagia. Aku merasa, aku telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupku. Aku merasa, aku telah mendapatkan pengakuan yang selama ini aku dambakan. Setelah kejadian di kantor, hidup kami berubah total. Ibu Siti tidak lagi sama. Ia kini menjadi ibu mertua yang sangat menyayangiku. Ia tidak lagi membandingkanku dengan Riana atau siapapun. Ia tidak lagi merendahkanku. Ia kini sering memujiku dan sering memelukku. Salma, masakanmu hari ini sangat enak, katanya suatu pagi. Salma, kamu terlihat sangat cantik dengan hijabmu, katanya suatu siang. Perkataan Ibu Siti membuat hatiku terasa sangat hangat. Aku merasa, aku telah mendapatkan ibu baru. Gosip di desa pun mereda. Setelah kebenaran terungkap, semua orang terkejut. Mereka tak menyangka, Ibu Siti dan Riana telah menjebakku. Mereka tak menyangka, Riana adalah orang jahat. Mereka kini memandangku dengan tatapan yang penuh hormat dan kekaguman. Mereka memanggilku pahlawan, karena aku telah menyelamatkan kehormatan keluarga. Arif kembali bekerja, dengan semangat yang baru. Ia kini lebih menghargai aku. Ia kini lebih mencintai aku. Ia kini selalu memintaku untuk menemaninya kemanapun ia pergi. Ia tidak lagi malu denganku. Ia malah bangga denganku. Aku dan Ibu Siti kini sering menghabiskan waktu bersama. Kami sering memasak bersama, menanam bunga bersama, dan bercerita. Ibu Siti sering bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia berjuang untuk membesarkan Arif seorang diri. Aku mendengarkannya dengan seksama, dan aku kini lebih mengerti mengapa Ibu Siti bersikap seperti itu. Ia hanya terlalu takut kehilangan anaknya. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras, Ibu Siti tiba-tiba memelukku. Salma, terima kasih. Terima kasih sudah mau memaafkan ibu, bisiknya. Aku membalas pelukannya. Sama-sama, ibu. Saya sudah menganggap ibu seperti ibu kandung saya sendiri, kataku. Ibu Siti lalu menatapku, matanya berkaca-kaca. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi pada Arif kalau tidak ada kamu. Kamu adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk keluarga ini, katanya. Perkataan Ibu Siti membuatku merasa sangat bahagia. Aku merasa, semua perjuanganku tidaklah sia-sia. Novel ini berakhir dengan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa cinta dan kesabaran akan selalu memenangkan segalanya. Bahwa kebenaran akan selalu terungkap, tidak peduli seberapa keras kebohongan mencoba menutupinya. Dan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa takut dihakimi. Aku kini tahu, Ibu Siti mencintaiku. Ia mencintaiku apa adanya, sama seperti Arif.
Ia kini telah melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari penampilan atau harta, melainkan dari ketulusan hati. Ia kini telah melihat bahwa Salma, menantu yang berhijab dari desa, adalah menantu terbaik yang pernah ia miliki.